warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, balik lagi di channel YouTube aku, Anissa Malinsani. Di video kali ini aku nggak ngebahas tentang materi akuntansi atau teori akuntansi lainnya, tapi masih ngebahas tentang tugas nih. Kali ini aku dapat tugas dari dosen bahasa Indonesia aku. Materinya sih tentang puebi. Mungkin teman-teman udah familiar dengan kata puebi ya. Mungkin aku di sini hanya menjelaskan sedikit yang menjadi bagian dari puebi. Pertama sih aku ngejelasin tentang puebinya dulu. Puebi adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang merupakan pengganti dari EYD yang selama ini sudah kita kenal sebelumnya. Puebi menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan. Puebi harus menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari bagian penulisan teman-teman semua. Puebi merupakan jawaban atas kemajuan bahasa Indonesia yang ada di negara Indonesia. Yang menjadi bagian dari puebi meliputi penggunaan huruf, penggunaan kata, penggunaan tanda baca, penggunaan kata serapan. Kalian nggak perlu khawatir deh untuk cari tahu tentang puebi itu apa aja, karena sekarang zaman canggih ya, jadi di internet pun ada nanti puebi, pengertian puebi itu apa, yang menjadi bagian puebi itu apa. Pokoknya sekarang udah gampang dapat materi tentang puebi itu sendiri. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang satu bagian dari puebi, yaitu tanda hubung. Kayaknya teman-teman udah sering banget sih menjumpai nih tanda hubung, atau yang lebih dikenal tuh dengan tanda strip kali ya. Udah sering banget deh pokoknya ngejumpain tanda strip ini gitu kan. Nah, tanda hubung ini secara nggak resmi juga disebut emang tanda strip, adalah tanda baca yang digunakan untuk menghubungkan dua kata atau memisahkan dua suku kata. Yang pertama, tanda hubung menyambung unsur kata ulang. Misalnya nih ya, kata anak-anak, jadi anak strip anak, jadi anak-anak. Nah, yang kedua ini tanda hubung menyambung huruf kata yang ija satu-satu dan bagian tanggal. Contoh, pengurus, jadi gini ya, P strip X strip N strip G strip U strip R strip U strip S, jadi pengurus gitu. Nah, untuk yang ketiga, tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian-bagian dari ungkapan. Contohnya itu kata berevolusi. Jadi bisa jadi ber strip evolusi atau dengan strip revolusi. Jadi kan maknanya beda. Dan yang keempat, ada tanda hubung dipakai untuk merangkaikan kata se dengan kata berikutnya. Misalkan ya, se-Indonesia. Jadi kan nggak mungkin kalau se terus spasi Indonesia. Jadi yang benar itu pakai tanda hubung, jadi se strip Indonesia. Dan untuk kata ke dengan angka selanjutnya, misalkan hadiah kedua, jadi setelah huruf ke itu kita strip jadi angka 2. Jadi di situ fungsi tanda hubung. Nah, untuk selanjutnya itu angka dengan strip an. Contohnya itu dekade 1950-an. Jadi kayak ada angka dekade 1950-an gitu. Jadi 1950 strip an. Untuk selanjutnya singkatan berhuruf kapital dengan imbuhan atau kata. Dan nama jabatan rangkap biasanya pakai tanda hubung. Misalnya ya, sinar X, jadi sinar nggak mungkin jadi spasi yang tadi aku jelasin, jadi sinar strip X. Dan untuk nama jabatan rangkap juga biasanya dipakai tanda hubung juga, jadi menteri strip sekretaris negara. Jadi untuk tanda hubung ini bisa dipahamin, kita biasa udah jumpain dalam kehidupan sehari-hari sih sebenarnya. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, tanda hubung dipakai untuk merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Contohnya dari kata charter ya, CHARTER. Jadi biasanya kan
pengejaannya atau pengucapannya aja di charter. Ternyata dalam penulisannya ini untuk di charter ini jadi di strip charter, jadi dibacanya di charter. Dan untuk yang keenam, ini tanda hubung digunakan untuk menyambungkan suku-suku kata dasar yang dipisahkan oleh pergantian baris. Misalkan ayahku bekerja di rumah sakit, jadi kata sa sama kit itu jadi pakai tanda hubung. Ayahku bekerja di rumah sakit. Dan contoh yang kedua, guru itu sedang menulis di depan kelas. Kata me itu kan awalannya me strip nulis, jadi menulis gitu. Nah, yang lainnya kayak tanda titik, tanda tanya, dan yang lain sebagainya kalian udah di internet itu dia bisa. Dan kalian kalau mau belajar juga bisa, karena di sini video kali ini aku cuma ngebahas tentang salah satu bagian aja, yaitu tanda hubung. Terima kasih teman-teman yang udah menonton video aku kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Mohon maaf juga apabila ada penyampaian kata yang kurang enak atau kurang dimengerti. Tonton video aku yang selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton.